Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas lagi soal-soal UTBK Kimia ya. Oke, kita coba lihat aja soal apa hari ini. Diketahui konstanta penurunan titik beku air KFH2O adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Jika 0,5 mol diklorotetraamin platinum 4 klorida atau PTNH3 4 kali Cl2 terionisasi secara sempurna dalam 500 gram air. Berapakah titik beku larutan tersebut? Oke, jadi di soal ini tentang sifat koligatif. Nah, sifat koligatif yang ditanyakan adalah titik bekunya ya berapa. Kita cek aja dulu apa aja sih yang ada di soal ya. Jadi di sini ada nilai KF, diketahui KFH2O, lalu ada mol dari si diklorotetraamin platinum 4 klorida atau ini berarti sebagai terlarutnya ya. Lalu ada keterangan di sini terionisasi secara sempurna yang artinya alfanya sama dengan 1. Nah, untuk pelarutnya air nih ada sebanyak 500 gram. Jadi terlarutnya adalah diklorotetraamin platinum 4 klorida. Lalu untuk pelarutnya adalah air. Ya, kita di ini terlarutnya. Terus ini kakak singkat ya. Pel itu untuk pelarut, ter itu untuk terlarut. Yang pertama, kalau kita mau ngecek gitu titik bekunya berapa sih, karena dia elektrolit ya. Di situ kan dikasih keterangan terionisasi secara sempurna, ini sudah pasti dia elektrolit ya, elektrolit kuat. Artinya kita harus ngecek dulu jumlah ion dari senyawa terlarutnya itu berapa. Nah, untuk mengionkan si diklorotetraamin platinum 4 klorida sebenarnya sama aja kayak garam biasa juga ya. Jadi si yang di dalam ini, yang di dalam kurung itu jadi satu kesatuan dia. Nah, satu kesatuan, berarti kalau diionisasi jadinya kayak gini. Dianya 2 plus ya. Si Cl-nya ini jadi 2 Cl min gitu. Nah, berarti jumlah ionnya berapa? Nah, jumlah ion ini dilambangkan N ya. Di sini kan PT-nya ada 1, Cl-nya ada 2, berarti jumlah ionnya ada 3. 1 ditambah 2 gitu. Udah dapat jumlah ionnya, kita lanjut nyari faktor Van Hoff-nya atau dilambangkan dengan I. Nah, I ini bisa dicari dari ini, 1 ditambah N minus 1 kali alfa. Tadi udah dicari ya N-nya, jumlah ionnya tinggal dimasukin, berarti 1 ditambah 3 min 1, alfanya 1 karena dia terion sempurna, berarti I-nya sama dengan 3. Nah, sebenarnya kalau nilai alfanya sama dengan 1, langsung tuh kita bisa tahu nilai I-nya ya, karena nilai I sama dengan nilai N saat alfanya sama dengan 1. Alfa ini sama dengan derajat ionisasi ya. Nah, setelah dapat I-nya baru deh kita coba cari ya delta TF-nya. Jadi nggak bisa langsung dapat TF-nya atau titik bekunya, tapi kita cari dari perubahan titik bekunya ya, atau penurunan titik beku atau delta TF. Nah, delta TF ini bisa didapat dari gram per mr dikali 1000 per gram pelarutnya. Jadi data di sini untuk terlarut, yang ini untuk pelarut, dikali KF dikali I. Nah, I ini khusus ya, khusus untuk elektrolit aja. Kalau non elektrolit ya nggak usah pakai I ini. Jadi cuman ini sampai KF aja ya. Lalu lanjut, gram terlarut per mr terlarut ini kan sama aja kayak nilai mol ya, karena di soal kan nggak diketahui gram dan mr-nya. Nah, yang diketahui dalam bentuk mol, jadi ya udah lebih enak tuh, tinggal masukin aja langsung gram per mr-nya diganti sama molnya ya. Jadinya kayak gini kan, molnya 0,5, 1000 per gram pelarutnya 500, KF-nya 1,86, I-nya 3. Nah, 1000 dibagi 500 kan 2, 0,5 dikali 2 itu 1 dikali 1,86 ya, tetap ya 1,86. Nah, dikali 3 jadi sama dengan 5,58. Udah dapat delta TF-nya, baru kita lanjut mencari TF. TF itu TF0 dikurang delta TF. TF0 ini apa? TF0 ini adalah titik beku pelarut murni. Karena
Yang digunakan di sini adalah air ya sebagai pelarut, berarti TF0 ini adalah titik beku air murni saat dia belum dicampur apapun gitu. Nah, titik beku air itu ada di 0 derajat Celcius. Jadi bisa kita hitung 0 dikurang tadi delta TF-nya 5,58. Jadi ternyata si campuran ini dia membeku di suhu minus 5,58 derajat Celcius. Oke, coba kita cek option mana nih jawabannya. Nah, ada ya, min 5,58 derajat Celcius, berarti jawabannya adalah yang D. Oke, paham ya adik-adik tentang sifat koligatif, lebih tepatnya di titik beku ya, atau TF gitu. Kalau begitu, kakak akhiri dulu video hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas lagi soal UTBK Kimia ya. Coba kita langsung cek aja soalnya. Suatu larutan elektrolit A2B dengan MR 123 dilarutkan dalam 500 ml air. Jika tekanan osmosis larutan ini adalah 6 atm pada suhu 27 derajat Celcius dengan nilai R sama dengan 0,082, banyaknya massa A2B yang dilarutkan adalah. Oke, jadi di soal ini dia masih terkait sifat koligatif. Sifat koligatifnya adalah si tekanan osmosis, tapi bukan yang ditanyakan nih, dia malah yang diketahui ya tekanan osmosisnya adalah 6 atm. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya massa atau gramnya si A2B yang dilarutkan. Nah, nggak apa-apa, ini tetap berarti kita akan masuk ke rumus tekanan osmosis gitu ya. Coba kita cek dulu ada data apa aja yang diketahui di soal. Nah, di sini kan A2B-nya 123 ya, punya MR. Lalu ada volume gitu, 500 ml air. Nah, tekanan osmosis itu apa? Lambangnya pi ya. Itu sebesar 6 atm nih tekanan osmosisnya. Lalu suhunya T-nya itu 27 derajat Celcius. Untuk nilai R adalah ketetapan, jadi pasti selalu pakai ini ya, 0,082. Nah, banyaknya massa A2B yang dilarutkan. Berarti tadi ya, gramnya berapa sih A2B yang dilarutkan agar menghasilkan tekanan osmosis sebesar 6. Nah, jadi yang pertama kita tentuin dulu siapa terlarut dan pelarutnya. A2B itu terlarut, air itu berarti sebagai si pelarutnya gitu kan. Lalu kita cek jumlah ion dari A2B-nya berapa, karena dia elektrolit kan. Jadi kita harus tahu nih jumlah ionnya berapa. A2B ini terion menjadi 2A+ dan B2-. Nah, A plusnya kan ada 2, B2- nya ada 1, berarti jumlah ionnya adalah 3. Nah, udah dapat jumlah ion, baru kita cari faktor Van Hoff-nya berapa. I itu sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa, di mana alfa sama dengan derajat ionisasi. Di soal tidak diketahui alfanya berapa. Nah, kalau tidak diketahui dan kita sudah tahu ini adalah elektrolit, kita anggap alfanya itu sama dengan 1. Jadi kita anggap dia mengion sempurna. Berarti bisa kita langsung masukin aja. I-nya berarti 1 ditambah 3-1 kali 1 ya. Karena alfanya 1, sebenarnya nilai I ini pasti sama dengan nilai N-nya, nilai jumlah ionnya. Oke, kita udah dapat jumlah ionnya, juga udah dapat faktor Van Hoff-nya. Kita lanjut, kita cari masuk ke rumus tekanan osmosis, di mana tekanan osmosis itu rumusnya adalah M kali R kali T kali I ya. Nah, I-nya ini khusus untuk elektrolit gitu. Kalau non elektrolit ya sampai T aja, MRT aja gitu. Nah, M molaritas itu kan bisa dijabarin lagi ya. Jadi gram terlarut per MR terlarut dikali 1000 per volume. Nah, dikali R dikali T dikali I. Nah, untuk volumenya itu harus dalam mili. Kalau ada 1000-nya berarti dalam mili. Kalau nggak pakai 1000 gitu ya, 1 per volume. Nah, artinya volumenya dalam liter. Lalu untuk suhunya, ya suhunya itu harus dalam Kelvin, derajat Celcius. Untuk dirubah ke Kelvin tinggal dijumlah nih dengan 273 ya. Jadi harus dirubah dulu dari Celcius ke Kelvin.
Tadi suhu di soal ini adalah 27 derajat Celcius, berarti ditambah 273, berarti 300 Kelvin ya yang digunakan. Nah, tinggal dimasukin, Pi-nya kan 6 atm. Gram terlarut yang kita cari ya, gram A2B, MR-nya adalah 123 dikali 1000, volumenya tadi 500 ml. R-nya itu ketetapan 0,082, suhunya 300, tadi I-nya sudah kita cari dan didapatkan nilainya 3. Nah, 1000 dibagi 500 kan 2 ya. Lalu ini nih, kakak mau rubah ya, 100-nya kakak pindah ke sini jadinya 8,2 ya. Lalu 2 dikali 3 itu kan 6. Nah, sama dong sama ini, jadi dicoret ya. Tinggal sisanya kan ini 8,2, 3 dan 123. Nah, ini bisa di giniin, berarti kan gram terlarutnya 123 ya, pindah ruas dibagi 8,2 dikali 3 gitu kan. Nah, ini 123-nya aja dulu dibagi 3 itu 41 ya. Nah, 41 sama 8,2 berarti 5 gram ya. 41 per 8,2 sama dengan 5 gram gitu. Berarti gram A2B yang dilarutkan untuk menghasilkan tekanan osmosis sebesar 6 atm ini sebesar 5 gram ya A2B-nya gitu. Berarti kita sudah menemukan jawabannya. Kita cek di soal. Nah, jawabannya berarti adalah yang B ya, 5 gram gitu. Oke, adik-adik paham ya untuk tekanan osmosis ini. Jadi bisa dicek-cek lagi untuk sifat koligatif lainnya. Kalau gitu, sampai sini dulu pembahasan hari ini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!